Saya Sandi Bina Firmansyah dengan NPM 23050400006 dengan mata kuliah Pemrograman Web 2 untuk memenuhi syarat tes asesmen akhir semester, di mana saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja individu saya yang sebelumnya sudah presentasi kelompok dengan aplikasi web yang berjudul Manajemen UMKM. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi web tersebut. Aplikasi web ini yaitu aplikasi web manajemen UMKM, sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam mengelola berbagai aspek operasional usahanya secara digital. Aplikasi ini memiliki dua peran utama, yaitu sebagai admin atau pemilik usaha dan user sebagai konsumen. Dengan sistem ini diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan bisnis dengan lebih efisien, modern, dan terstruktur. Tujuan dari aplikasi yang saya buat ini adalah: satu, untuk mempermudah pengelolaan produk dan kategori barang. Dua, menyediakan sistem pesanan dan pelacakan transaksi. Tiga, menyediakan laporan penjualan secara otomatis. Yang terakhir, ada menyediakan fitur interaktif bagi user seperti ulasan dan wishlist. Fitur utama yang saya ambil dari admin yaitu kelola produk dan kategori. Selanjutnya ada kelola pesanan dan laporan penjualan. Nah, terakhir ada kelola akun user. Setelah itu juga saya menambahkan fitur utama di bagian user. Ada melihat dan membeli produk, mengelola keranjang dan wishlist. Yang terakhir ada memberikan ulasan dan melihat riwayat pembelian. Gak usah lama-lama, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa file yang digunakan untuk membuat web tersebut atau dari fitur-fitur utamanya. Di sini ada controller, di mana di dalamnya ada folder admin dan user. Sekarang kita kupas satu-satu di dalam user, di mana fungsi dashboard PHP di sini itu digunakan oleh admin untuk menampilkan halaman dashboard yang berisi ringkasan data seperti total produk, pesanan masuk, dan user aktif. Selanjutnya ada kategori .php. Di sini digunakan untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus kategori produk. Selanjutnya ada file laporan.php, digunakan untuk menampilkan laporan transaksi penjualan kepada admin secara terstruktur. Selanjutnya ada pesanan.php, digunakan untuk mengelola data pesanan, termasuk melihat detail pesanan dan memperbarui statusnya. Selanjutnya ada file produk.php, digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data produk. Selanjutnya ada user.php, digunakan untuk melihat, mengedit, dan menghapus data pengguna. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari file dari user. Di sini ada beberapa file, yaitu dashboard.php. File ini digunakan untuk menampilkan halaman utama user setelah login berisi produk-produk terbaru dan informasi pesanan terakhir. Setelah itu ada keranjang.php, digunakan untuk menambah, melihat, dan menghapus produk di keranjang belanja. Selanjutnya ada notifikasi.php. File ini digunakan untuk menampilkan pemberitahuan kepada user terkait status pesanan atau promo. Selanjutnya ada file pesanan.php. File ini digunakan untuk user untuk melihat daftar pesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan membatalkan pesanan. Selanjutnya ada file produk.php. File ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang tersedia untuk dibeli. Selanjutnya ada profil.php, digunakan untuk user mengedit informasi profil seperti warna, seperti nama, email, dan alamat. Review.php. File ini digunakan untuk menampilkan dan mengirim ulasan terhadap produk yang sudah dibeli.
Selanjutnya ada file riwayat.php. Di sini digunakan untuk menampilkan riwayat pembelian yang telah dilakukan oleh user. Selanjutnya ada wishlist. File ini digunakan untuk menyimpan daftar produk favorit user. Selanjutnya masuk saja ke model. Di sini ada file laporan.php. Digunakan untuk mengambil data laporan penjualan untuk ditampilkan ke admin. Selanjutnya ada file model.php. Digunakan sebagai model umum untuk berbagai fungsi dasar seperti insert, update, dan delete. Di sini juga ada notifikasi underscore model.php. Digunakan untuk mengambil dan menyimpan data notifikasi user. Selanjutnya ada pembayaran underscore model.php. File ini digunakan untuk mengelola data pembayaran yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada produk underscore model.php. File ini digunakan untuk mengambil, menambah, dan mengubah data produk. Selanjutnya ada review underscore model.php. File ini berfungsi sebagai mengambil dan menyimpan data ulasan user. Selanjutnya di bagian file wishlist underscore model.php. File ini digunakan untuk mengambil dan menyimpan data wishlist user. Langsung saja di bagian views. Di sini juga di dalam views ada beberapa folder juga, ada admin dan user juga. Dan di dalamnya ada juga beberapa folder dan beberapa file juga. Di sini saya akan kupas satu persatu. Di dalam views admin kategori dengan file edit.php. File ini bertujuan atau berfungsi sebagai form untuk mengedit kategori yang sudah ada. Selanjutnya index.php di sini sebagai menampilkan daftar kategori produk. Selanjutnya di sini ada tambah.php, form untuk menambah kategori baru. Selanjutnya laporan dengan file index.php. File ini bertujuan untuk menampilkan laporan penjualan dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya di folder pesanan ada file detail.php. Di mana file ini bertujuan atau berfungsi sebagai menampilkan informasi detail dari satu pesanan tertentu. Selanjutnya di file index.php, file ini berfungsi sebagai menampilkan daftar semua pesanan dari user. Selanjutnya di produk dengan file edit.php. File ini berfungsi sebagai form untuk mengedit produk yang sudah ada. Selanjutnya di index.php. Menampilkan daftar semua produk. Selanjutnya file tambah.php. File ini berfungsi sebagai form untuk menambahkan produk baru. Selanjutnya ada template.php. Di sini ada 3 file. Ada footer, header, dan sidebar. Di sini file tersebut berfungsi sebagai komponen layout halaman admin yang digunakan secara berulang di setiap halaman. Di bagian file dashboard.php, di mana file ini berfungsi untuk menampilkan dashboard utama user. Selanjutnya ada file notifikasi.php yang berfungsi untuk menampilkan daftar notifikasi. Ada review underscore form.php. File ini berfungsi untuk form membuat ulasan produk. Selanjutnya ada review underscore list.php. File ini digunakan untuk daftar ulasan user. Selanjutnya ada wishlist.php. File ini digunakan untuk daftar produk favorit user. Baik, gak usah berlama-lama. Di sini saya akan mendemokan aplikasi manajemen UMKM-nya, di mana tampilan ini menampilkan halaman login untuk pengguna admin. Pada sistem UMKM manajemen antarmuka ini akan identik
dengan halaman login. Pengguna biasa menggunakan dengan dua kolom input untuk mengisi username dan password. Pada contoh ini, masuk memiliki hak akses administrator. Terdapat pula opsi show password untuk menampilkan kata sandi serta tombol sign-in berwarna biru sebagai aksi untuk memproses login. Desain halaman ini sederhana dan profesional, dirancang untuk memastikan proses autentikasi berlangsung aman dan klien bagi pengguna dengan peran administratif. Selanjutnya di sini saya akan masuk langsung dibawa ke halaman dashboard, di mana halaman ini menampilkan tampilan dashboard admin dari aplikasi UMKM App yang menyajikan ringkasan informasi penting bagi pengguna dengan peran administrator. Pada bagian ini terdapat sambutan khusus bertuliskan "Selamat datang admin UMKM". Di bawahnya terdapat 4 kartu informasi berwarna yang menunjukkan statistik sistem. Jumlah total pengguna ada 8, produk ada 6, kategori ada 7, dan pesanan ada 13. Masing-masing dilengkapi dengan tombol-tombol lihat detail untuk akses lebih lanjut. Menu navigasi di sisi kiri menyediakan akses dapat ke berbagai fitur administrasi seperti dashboard, laporan, manajemen pengguna, produk, kategori, pesanan, dan logout. Desain ini memungkinkan admin untuk memantau dan mengelola keseluruhan sistem UMKM dengan klien dan dengan efisien dan terstruktur. Selanjutnya di fitur, di sini ada beberapa fitur yaitu fitur laporan. Nah, di sini juga ada grafik laporan tiap bulanan. Di sini juga ada fitur user di mana admin bisa mengedit dan menghapus dan juga menambahkan user. Selanjutnya ada produk di mana di sini bisa menambahkan juga, mengedit dan menghapus produk yang tersedia maupun mau mengedit stok tinggal berapa. Ada kategori juga di sini ada minuman, makanan, kerajinan, jasa, otomotif, snack, dan fashion. Selanjutnya langsung saja ke pesanan, dimana akan masuk pesanan seperti ini jika user pesan sesuatu. Selanjutnya langsung saja ke user. Kita login dulu dan mengisikan user dengan password user 123. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan dashboard, dimana kalau di bagian dashboard user cuman ada fitur total produk, keranjang saya, dan total pesanan. Terus fiturnya di sini ada notifikasi, dimana user bisa melihat notifikasi dari voucher maupun lainnya. Selanjutnya di fitur profil saya, user dapat mengubah password dan mengonfirmasinya juga setelah itu sudah tergantikan. Terus produk di sini bisa membeli atau menambah keranjang, bisa wishlist atau produk favorit. Nah, sebelumnya di sini belum ada keranjang saya akan mencoba menambahkan keranjang, dimana langsung masuk ke keranjang saya, terus di wishlist. Nah, dimana saya sebelumnya sudah menambahkan wishlistnya, terus ada riwayat pesanan, dimana masuk di sini kita pesan apa, jumlah berapa, terus detail ini
langsung menampilkan berapa kita mesennya, terus produknya apa, totalnya berapa, harganya berapa, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.